Siti Jenar dan pemberontakan mistiknya. Salah satu pandangan Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging yang tidak disepakati para wali adalah tentang konsep kehidupan dan kematian. Mereka meyakini bahwa kehidupan yang kasat mata sekarang ini adalah kematian, dan sebaliknya, kematian yang ditandai mangkatnya nyawa dari jasad adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sejati bagi Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging tiada lagi terbelenggu duniawi pada diri manusia. Secara sosial politik, Ki Ageng Pengging melihat adanya hasrat kekuasaan yang timbul dari berdirinya Kesultanan Demak. Ambisi raja sebagai wakil Tuhan di bumi yang dalam praktiknya adalah keharusan bagi masyarakat Jawa untuk menyembah sang raja dengan kerangka kekuasaan telah ditolak oleh Ki Ageng Pengging dengan keyakinan mistiknya. Selain itu, barangkali anggapan hidup di dunia sebagai kematian juga dapat dikaitkan dengan peristiwa berdarah yang terjadi di Tanji, daerah selatan Semarang pada tahun 1477. Berita kelenteng Sampokong mencatat pasukan Kesultanan Demak di bawah komando Raden Patah membumi hanguskan suatu kampung Islam yang sejak setengah abad sebelumnya sudah bermukim di daerah tersebut, yakni kaum muslimin Koja atau komunitas muslim Persia dan Gujarat bermadzhab Syiah. Kala itu pertentangan antara muslim non-Syiah dengan Syiah demikian kuat. Perseteruan itu tidak bisa dilepaskan dari gejolak perang antar pemeluk keyakinan yang terjadi di dalam Daulah Utsmaniyah. Dalam hal ini, dinasti Utsmaniyah turut ambil bagian dalam penyebaran Islam di Jawa. Konflik antar keyakinan yang dipraktikkan oleh otoritas Demak itulah yang barangkali juga berpengaruh pada sikap Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging. Pilihannya untuk mengumandangkan kehidupan yang ia alami di dunia sebagai kematian lantaran digambarkan dalam serat Syekh Siti Jenar bahwa dunia mengandung banyak keburukan, sakit, enak, baik dan buruk. Ambisi kekuasaan yang berlebihan di dunia merusak harmoni, padahal tugas manusia di bumi adalah sebagai wakil Tuhan, sebagai khalifah atas dirinya sendiri. Dengan begitu, kehendak wakil Tuhan di bumi mengamalkan sifat-sifat Allah dalam konteks ini adalah mengutamakan harmoni dan keselarasan alam. Dalam lingkungan yang lebih luas, pertentangan paham aliran keagamaan Islam kerap terjadi. Berangkat dari perbedaan pendapat yang kerap berujung pada pandangan yang dinilai vulgar, kerap berakhir di meja pengadilan. Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging dalam paparan teks serat Syekh Siti Jenar tersebut di atas berbeda. Ia, Ki Ageng Pengging, tetap dinyatakan sebagai pemeluk Buddha, meskipun kajian-kajian yang sedikit menyinggung dirinya digambarkan telah memeluk Islam setelah bertemu dengan Syekh Siti Jenar. Namun dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah implementasi keyakinan mistiknya dalam kehidupan yang sama dengan pemahaman tasawuf Syekh Siti Jenar yang juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan masalah ini, ada pertentangan
esoterisme Islam versus eksoterisme Islam. Eksoteris Islam merupakan keyakinan dalam pemikiran keislaman yang sifatnya pribadi, sifatnya lebih mendalam dan bersifat batiniah. Karenanya, dimensi keislaman ini lebih banyak tumbuh dan berkembang di ranah privat. Sebaliknya, dimensi eksoterisme Islam merupakan dimensi keislaman yang sifatnya lahiriah yang berkembang di ruang sosial. Karena dimensi inilah yang bersifat kontroversial sehingga mudah diterima oleh orang banyak. Dari sini kemudian bisa ditarik sebuah pemahaman bahwa pemikiran keagamaan yang sifatnya pribadi akan menemukan rintangannya dalam sistem sosial. Ketika sistem sosial yang ada ini banyak didominasi oleh aspirasi dan ide kelompok eksoteris, maka yang terjadi adalah tragedi Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging. Secara substansi pola keberagamaan yang ditunjukkan Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging di atas belum tentu salah. Keduanya hanya menampilkan dan menyebarkan sesuatu yang privat di ranah publik, sehingga karena dinilai menyalahi konversi publik, maka ia pun dijatuhi hukuman. Yang patut disayangkan adalah ketika pemikiran dengan alasan menyalahi sistem konvensional kemudian dihadapkan dengan pedang atau tiang gantungan seperti yang menimpa Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging. Di Nusantara khususnya Jawa dapat dijumpai nama-nama seperti Ki Bebeluk, Syekh Anggogna, Pangeran Panggung, Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging. Dalam riwayatnya mereka mempunyai nasib yang sama seperti Al-Halaj ataupun As-Suhawardi yang dihukum mati oleh otoritas kerajaan lantaran dianggap menyebarkan ajaran sesat dan tentu saja mereka mengancam legitimasi kerajaan. Miftah Arif mencatat munculnya gerakan-gerakan tersebut terjadi bebarengan dengan konflik antara kaum sufi aksetis spekulatif yang dipandang sebagai kaum heterodoks atau menyimpang dengan golongan syariat atau terutama ahli hadis. Pandangannya berbeda yang dilontarkan oleh kaum aksetis pada abad-abad itu selalu dicurigai oleh golongan syariat. Kemelut yang berkelanjutan dari zaman ke zaman perihal perbedaan keyakinan aliran keagamaan disebut pada akhirnya memunculkan rekonsiliasi sikap. Ini menjadi pilihan dengan mengutamakan upaya untuk mengurangi ketegangan, mengurangi perselisihan dan lebih mengutamakan aspek persamaan dan setiap perbedaan atau keyakinan aliran agama yang timbul. Hal ini dalam catatan Miftah Arifin tampak pada kecenderungan sifat Islam Nusantara yang dipraktikkan pada abad-abad berikutnya, seperti yang terjadi pada abad ke-17 dan seterusnya. Para pemeluk agama lebih mengutamakan kompromi dan membuat penafsiran-penafsiran baru yang lebih ortodok serta praktek sufi yang tidak bertentangan dengan syariat.